Iya, Terima Mas Febri kasih silakan. Bunda Yuli, Bunda Wiwi. Bapak Ibu tepuk tangan untuk para MC kita. Halo, Hai. tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Kalau yang kelas saya biasanya ngerti, kalau tepuk satu sambil mengucapkan siap. Tepuk dua, tepuk satu yes, tepuk dua siap, tepuk tiga semangat, super semangat. Tepuk satu yes, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk tiga. Oke, selamat pagi. Pagi. Yes, selamat pagi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita akan berbicara tentang penggiat literasi daerah. Bapak Ibu sebagaimana disampaikan oleh MC, pergerakan literasi di daerah itu luar biasa. Oleh karena itu kita perlu mengambil ibroh, mengambil pelajaran, mengambil inspirasi dari mereka agar kita bisa bergerak minimal seperti mereka. Minimal seperti mereka, harapan kita lebih baik dari mereka. Nah untuk kali ini, saya akan memanggil 3 orang perwakilan. Yang pertama, Ibu Dr. Randa Anitra Wahyu Nurhalina. Tepuk tangan Bapak Ibu. Beliau adalah Sekretaris Umum Ikatan Guru, penggiat penulis literasi Sumatera Barat. Ya. Ikatan Guru, penulis penggiat literasi. Kepada Ibu Anitra, kami persilakan di sebelah kanan saya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Jauh-jauh dari Sumatera Barat loh ini. Ya. Nah itu, mem ya. Nah, panggilannya mem ini ya. Yang berikutnya adalah Ketua Umum Komunitas Penggerak Penggiat Literasi, betul ya? Komunitas Penulis Penggiat Literasi Sumatera Barat, Uniang Agus Rida MPD, kami persilakan. Bapak Ibu mungkin heran apa bedanya IGPPL dan KPPL? IGPPL itu di bawah Diknas, sementara KPPL di bawah Kemenak. Ya, mereka ini saudara kandung lah bisa dibilang begitu. Kakaknya ini IGPPL, adiknya KPPL dan saling berfastabikul khairat Bapak Ibu di Sumatera Barat itu. Bulan ini yang ini melakukan, bulan depan yang ini melakukan pelatihan. Terus begitu ya. Tapi kayaknya KPPL akan nyalip di tahun 2020 ya, Pak Kanwil. Karena beliau sudah menargetkan setiap bulan minimal 1 kegiatan KPPL di Sumatera Barat. Bayangkan Bapak Ibu ya. Yang terakhir, beliau adalah Sekretaris Umum Ikatan Pendidik Penulis Sumatera Utara, Abang Muhammad Rusli Harahap. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Jauh-jauh dari Medan ini. Horas, Bang. Bapak Ibu inilah profil dari beberapa teman-teman kita yang akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya membangun gerakan literasi di daerah. Baik, saya mungkin mic-nya bisa cek. Oke, Ibu Anitra dulu. Ibu Anitra, kenapa di Sumatera Barat perlu didirikan komunitas seperti IGPPL, Bu? Alasannya apa gitu? Latar belakangnya bermula dari MWC 3. MWC itu apa Bu? Media Guru Writing Camp 3 di Pusako Hotel. Ketika itu memang saya sendiri juga baru yang pertama kali mengikuti, spektakuler juga. Ketika itu jumlahnya 300 langsung peserta. 330, bertempat di Hotel Pusako Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya, oke. Nah selanjutnya dari hasil ini
kami kembali lagi mengadakan kegiatan writing camp yang kedua, tapi dapat giliran yang keenam. Yang keenam. Karena writing camp yang keenam saya juga masih menjadi peserta waktu itu. Kita punya kegiatan di Hospitality UNP. Universitas Negeri Padang? Iya. Oke. Jadi sepulang pembubaran penutupan, kita berpikir sudah ada hampir 500 peserta kalau digabungkan pada waktu itu. Ya. Jadi ada 20 orang deklarator teman-teman kami, kebetulan ada sebagian di sini, sebagian lagi juga belum nggak bisa hadir karena pekerjaan ya. Kita mikir begini sama Bundo, bagaimana kita mengenal mereka kalau tidak kita buat satu rumah. Di mana tempat berkumpulnya sahabat-sahabat penulis ini. Bagaimana kita bisa melacak jejak mereka kalau kita tidak punya rekam jejaknya. Nah pada saat itu di akhir kegiatan Januari, waktu itu Februari kita 2018. Lalu kita pikirkan, ayo kita buat organisasi ecek-eceknya dulu, tapi yang penting ada rumahnya dulu. Sampai kami buat 3 grup di dalam itu. 3 grup di mana ada hasil dari writing camp semuanya. Jadi diawali dari pelatihan dulu Bapak Ibu. Pelatihan Pelatihan dulu. di Media Guru sebagaimana kita ketahui kan ada 2 ya Bapak Ibu ya. Iya. Ada yang reguler 2 hari, ada yang Media Guru writing camp. Ternyata IGPPL ini lahir dari writing camp. Writing camp semuanya. Untuk mewadahi para penulis yang sudah ikut pelatihan itu. Jadi fungsinya untuk rekam jejak. Yang kedua kita mau melacak seberapa progresnya itu seperti apa nanti gitu ya. Maka pada waktu itu kita kumpulkan organisasi ini kita buat, tapi proses peresmiannya sendiri sangat lama. Momennya perlu kita cari juga. Kenapa? Karena ketika kita mau meresmikan sebuah organisasi, paling tidak siapa yang ada di dalam itu harus hadir. Maka kami cari momennya pada waktu itu 2 Mei pas setelah kegiatan upacara, di mana pada saat itu juga kita diundang oleh gubernur. Wah, tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi langsung responnya dari Gubernur Sumatera Barat. Memang ya. Langsung dari gubernur. Kepala dinasnya masih Pak Burhasman. Nah, beliau jadikan 2 Mei adalah momentum lahirnya IGPPL Sumatera Barat. Terima kasih Bunda. Sekarang kita ke Uniang coba. Uniang Agus Rida ini Bapak Ibu seorang widyaswara di Balai Diklat Keagamaan Sumatera Barat ya. Beliaulah yang menginisiasi KPPL bersama dengan beberapa teman dari guru-guru di Sumatera Barat. Sama pertanyaannya Uniang, kenapa kok harus ada KPPL gitu ya di Sumatera Barat? Terima kasih Uniang, silakan. Terima kasih Pak Febri. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya ini kepada Pak Kanwil kita yang mensupport Bapak Ibu karena beliau adalah sangat literat sekali. Karena beliau orang yang literat maka kegiatan KPPL ini pun didukung Kemudian kami berdiri karena support beliau juga ini. Berawal teman-teman semua, KPPL ini adalah berawal dari kecemburuan kepada IGPPL. Tapi cemburunya dalam tanda petiknya itu positif. Karena waktu itu Bapak Ibu tepatnya pada bulan Agustus tanggal 3 saya ikut kegiatan yaitu editor. Kelas editor di Bukit Tinggi. Kelas editor di Bukit Tinggi. Oh ya. Kemudian kelas editor di Bukit Tinggi saya lihat kok seluruh gurunya orang-orang Diknas. Hanya ada kami bertemu waktu itu 4 orang, saya kemudian ada alumni dari Media Guru, MWC yang diikuti oleh teman-teman kita, ada Ijet, ada Erin, ada Bu Dewi, ada Bu Zul waktu itu. Tapi yang ada Bu Fitri juga, kemudian ada kita berenam. Kemudian saya lihat ini bagus sekali. Kenapa di madrasah tidak ada? Kenapa hanya di Diknas? Kenapa kok nama guru kita di madrasah tidak disebut? Padahal kita ada di dalamnya. Gimana guru madrasah? Kemudian saya berpikir untuk melihatkan warna kita di madrasah, bagaimana kita bentuk juga organisasi ini. Pertama kita berkoordinasi dengan teman-teman yang 6 orang, akhirnya dilacak berapa orang alumni yang ada di Media Guru ini di Sumatera Barat yang betul-betul guru madrasah. Kita terhimpun. Jadi diawali dari guru madrasah. Iya. Semangatnya ingin memberdayakan guru madrasah. Iya, Tepuk sangat tangan Bapak memberdayakan Ibu. guru madrasah. Alhamdulillah. Luar biasa ini ya. Ada 12 orang dan ada 1 dari Diknas tapi guru PAI. Kemudian kita kumpulkan
Alhamdulillah kita berkoordinasi dengan Bapak Dirkanwil, gimana kegiatan ini bisa kita lakukan juga. Kita beri gambaran, ini yang sudah dilakukan oleh IGPPL Pak. Gimana kita bisa juga menerobos guru madrasah kita himpun, kita kumpulkan di sebuah tempat, kemudian kita undang untuk mau berkarya. Oke. Alhamdulillah Mas Febri. Tepatnya pada tanggal 7, 8, dan 9 Desember 2018 kami mengadakan kegiatan namanya MWC Guru Writing Camp. Writing Camp yang ke-12. Itu yang membuat kegiatan kami ini menjadi perdana. Di asrama haji ya? Di asrama haji. Di asrama haji, luar biasa ya. Seharusnya yang datang itu waktu itu Pak Eko. Ya. Tapi Allah memberikan ternyata kami satu payung dengan beliau. Mas Febri, ada chemistry yang luar biasa. Ya. Kemudian Alhamdulillah kegiatan ini berlanjut terus Bapak Ibu. Ya. Tapi yang jelas hadirnya IGPPL itu menumbuh kembangkan kegiatan di madrasah sehingga kami bisa membuat KPPL juga. Bapak Ibu, jadi jelas banget ya, beliau KPPL ini lahir dari terinspirasi oleh IGPPL. Iya, benar. Tepuk tangan buat IGPPL ini ya. Dan Masya usia Allah. kami sekarang Mas Febri sudah setahun lebih karena kami pas terbentuknya secara resmi itu 5 Oktober 2018. 5 Oktober 5 resminya. Oktober 2018. Udah setahun ya. Sudah setahun, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alumni kami sekarang sudah 523 dan sudah ada 500 buku yang antrian ISBN-nya. Terima kasih. Dan mayoritas perempuan ya. Mayoritas perempuan. Tanda-tanda akhir zaman ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Unyang. Bang Rusli, pertanyaan masih sama Bang Rusli. Sumatera Utara kenapa kok bisa muncul IPSU Bang Rusli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebenarnya satu rasa yang luar biasa berada di sini. Di antara kerumunan ibu-ibu biasanya ya. Anugerah luar biasa. Bapak Ibu juga rasa salut yang luar biasa, bangga dengan teman-teman dari komunitas IGPPL dan KPPL ya yang sudah lahir. Kalau IGPPL di bawah Diknas, KPPL di bawah Kemenak, kalau IPPSU di bawah Ridho Ilahi. Kebetulan IPPSU tidak lahir dari institusi manapun yang menginspirasinya, tapi lahir dari kebersamaan kita semua. Mohon izin sebelumnya saya mewakili teman-teman saja, karena sesungguhnya di IPPSU tanpa teman-teman saya juga nggak ada apa-apanya. Itulah yang mungkin salah satu yang membuat IPPSU menjadi namanya, simbolnya adalah ikatan. Kami sadar bahwa kami tidak bisa berbuat sendiri. Dengan bersama, dengan menyatu bagai lidi, ya menjadi satu untayan, menjadi sapu. Itulah awalnya, akhirnya terinspirasi, yuk kita buat wadah untuk para penulis. Itu setelah pelatihan juga atau sebelum pelatihan media guru Bang? Kebetulan sebelumnya sudah ada rangkaian-rangkaian pelatihan juga. Sudah ya. ada rangkaian pelatihan juga? Kami merasa minder sebenarnya di antara bundo-bundo yang hebat ini. Mereka sudah hadir 2018, tapi kami baru 27 Juni 2019. Juni ya? Masih muda sekali, Uni. Jadi sebelumnya sudah pernah pelatihan, MWC juga sudah pernah digelar di Medan, tepatnya di Januari 2019. Tapi sebelumnya, jauh sebelumnya, itu pernah Sagu-Sabu 2018. Itu yang pertama kali dilakukan. Antara Januari ke Juni adalah sebuah perjalanan kami dalam kesendirian. Ya, sehingga dalam perjalanan itu muncullah gagasan teman-teman untuk berkumpul sama-sama. Yuk kita bangun sebuah wadah ya atas dasar keikhlasan, tanpa dukungan siapa-siapa, tanpa modal, hanya kekuatan dan moral aja untuk bisa bersama. Yuk kita buat satu ikatan. Itulah namanya akhirnya Ikatan Pendidik Penulis Sumatera Utara. Bapak Ibu, yang perlu dicatat tadi dari Bang Rusli Harhab ini, dengan kekuatan keikhlasan. Itu yang saya rasakan juga ketika berinteraksi dengan teman-teman IGPPL dan KPPL. Kekuatan keikhlasan itulah yang akhirnya bisa
menarik hati Bapak Ibu yang lain, bahkan menarik hati pimpinan kita untuk mendukung kegiatan kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin di daerah mendirikan komunitas seperti mereka, luruskan dulu hatinya, bersihkan dulu hatinya ya. Istighfar 1000 kali dulu, Fatihah berapa kali, terus baca surat Yasin 3 kali. Nanti kopi panasnya jadi dingin Bapak Ibu. Ya. Betul ya? Terima kasih Bang, kata kuncinya bagus banget. Baik, kembali ke Mem ya, Mem Anitra. Hambatan-hambatan yang dihadapi waktu mendirikan ada nggak Mem? Atau enak gitu, lancar-lancar aja gitu ya? Atau penuh liku atau gimana Mem ini? Kalau dikatakan hambatan, sebetulnya hambatan itu munculnya dari individual guru penulis. Wah, maksudnya gimana itu? Motivasi intrinsiknya saja. Kalau ekstrinsiknya insya Allah seperti dinas, pemangku-pemangku kepentingan kita sebetulnya sudah memberikan dukungan. Dukungan terutama sekali adalah mendukung, ya? Sangat mendukung. Alhamdulillah. Hanya saja mungkin ibu-ibu guru kita, bapak guru kita, siswa-siswa kita, para kepala sekolah kita itu yang belum termotivasi secara mandiri ya. Tapi kalau kepentingan untuk fasilitasi sudah sangat luar bagus. Biasa. Ternyata akhirnya Bapak Ibu pemangku kebijakannya pun bisa mendukung gitu ya. Mendukung sekali. Ya. Hanya bahkan sekarang persoalannya dari bottom up-nya ya. Iya, kalau gitu. top down-nya mendukung ya. Mendukung sekali. Nah, itu yang gitu. kadang kita perlu introspeksi Bapak Ibu ya. Iya. Ketika top kita sudah mendukung ternyata malah guru-gurunya nggak siap diajak maju gitu ya. Iya, sangat. Ini yang hari ini kesini itu adalah yang memiliki semua motivasi dalam dirinya. Gitu, luar biasa. Ada berapa orang dari GPPL nih yang datang ke sini hari ini? Kalau dari IGPPL total semuanya bisa kita totalkan kan 97. Iya. Satu kabupaten yang kebetulan kata Bundo saya suruh urusin saja itu ada 30 yang luar berangkat. Biasa, ya. Berarti 97 total semua. Semua Dari Sumatera Barat. 97 ada satu kabupaten yang 30 orang berangkat ke sini. Itu kabupaten itu yang biaya sendiri ya Ibu? Insya Allah Pak, biaya sendiri. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kemarin kita disarankan oleh Kepala Dinas, coba jajaki donasi-donasi dan ke bank daerah, Bank gitu. Nagari, cabang Batu Sangkar itu Mudah-mudahan memberikan bisa bantu fasilitasi. ya. Oke. Hanya kami yang salah, kegiatan ini kenapa di akhir tahun Gitu. pada saat semua bank tutup buku. Oke, Uniang kalau KPPL gimana Uniang? Hambatannya apa ini Uniang ini? Kalau GPPL kayaknya lancar-lancar saja ini. Iya. Ini kalau KPPL seperti yang disampaikan oleh Bunda Mam tadi, secara eksternal aman, cuma internalnya ini karena mengapa? Karena madrasah itu ada di pelosok. Ya. Sehingga untuk berinteraksi dengan teman-teman di daerah itu sangat sulit karena ini faktor sinyal. Sehingga kita pun untuk mempromosikan bagaimana program KPPL, bagaimana kita mengajak kawan-kawan untuk menulis sangat susah sekali. Karena banyak mereka itu tidak tahu informasi. Kemudian melalui personal yang datang diklat ke Balai Diklat, kemudian kita jual promosi ini bahwa kita sekarang sudah ada namanya komunitas penulis penggiat literasi madrasah. Jadi harus terus disosialisasikan. Sosialisasi terus karena di Balai Diklat Kementerian Agama Padang itu Bapak Ibu kita mewadahi 4 provinsi. Sumbar, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau termasuk Bapak Kementerian Agama dari Bintan. Kemudian setiap yang datang kita promosikan, Bapak Ibu ayo kita bangun guru hebat, guru bermartabat melalui literasi di daerah kita. Kita mau tangan Bapak Ibu, guru hebat, guru bermartabat melalui literasi. Literasi, itu semboyan kami di madrasah, guru hebat, guru bermartabat. Melalui karya-karya hebat. Alhamdulillah melalui kegiatan tersebut akhirnya kawan-kawan ini dari mulut ke mulut karena untuk mengandalkan HP sinyal itu nggak susah ke madrasah. Susah ya. Karena di pelosok. Karena biasanya yang buat tertarik mereka itu hasil karya dari teman-teman sebelumnya iya, ya. kemudian kita promosikan setiap kita sampaikan informasi ini, alumni-alumni yang sudah berkarya itu kita himpun cover-cover bukunya, kemudian kita foto orangnya, kita kirim, kita share. Ini loh teman-teman karya kawan-kawan kita yang dari awal tidak pernah menulis, tidak kenal dengan kata menulis. Apalagi teman-teman banyak yang hebat-hebat,
karya, tetapi hebat baru tersimpan di dalam memori. Bagaimana memori yang sudah tersimpan begitu lama, long time ini, mari kita keluarkan melalui karya kecil kita, tetapi ini akan besar jadinya. Dan alhamdulillah Mas Febri, tepatnya tadi tanggal 1 Januari 2019. 1 Januari 2019 kita memiliki komitmen bagaimana karya-karya kawan ini kita launching melalui hub Kementerian Agama. Hari Amal Bakti. Hari ulang tahunnya Kemenak Bapak Ibu. Iya, itu prosesnya hanya 3 hari. Karena melalui meminta izin ke prosedur kegiatan yang mengelola itu 100 cover dalam waktu 25 hari bisa kami munculkan. Luar biasa. Di sanalah KPPL itu dikenal oleh teman-teman di seluruh Sumatera Barat. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita doakan mudah-mudahan KPPL Sumatera Barat ini menginspirasi Kemenak seluruh Indonesia. Amin. Amin ya. Allahumma amin. Allahumma kurang keras. Allahumma. Nah gitu dong. Dari Sumbar nanti Kemenak akan bersinar gitu ya. Luar biasa, amin. Bang Rusli, kalau di PPSU di Medan dan Sumatera Utara hambatannya apa Bang? Ya, kebetulan pada saat pembentukannya ya masih wacana pembentukan. Waktu itu pas kunjungan CEO Media Guru Medan. Ya. Nggak tahu CEO Media Guru ini Mas Ihsan ini punya kompor itu bahan bakarnya bukan minyak tanah. Bener ya Bapak Ibu ya? Mas Ihsan ini kalau kompornya itu bukan minyak tanah. Kami begitu menyampaikan gagasan ini langsung disediakan bahan bakar sama beliau. Bahan bakarnya aftur ya Mas Ihsan ya. Sehingga yang jadi tantangan ini Mas Febri, teman-teman menjadi merasa kesulitan juga untuk mengikuti aktivitas IPPSU, saking kencangnya. Saking kencangnya ya, luar biasa. Jadi baru sekitar gitu ya, ibu-ibu ya, kekencangan ya IPPSU ya. Dalam waktu 5 bulan ya, sudah ada sekitar 17 pelatihan kegiatan IPPSU yang dilakukan. Sejak berapa bulan Bang? Sejak Juni 27 Juni 2019 ya. Sampai jadi sekarang. Ya jadi luar biasa sih, mungkin karena itu jadinya bukan hambatan tapi menjadi tantangan buat kami yang ada di Sumatera Utara. Ya akhirnya ngerembes kemana-mana nih. Sampai hambatannya nggak ada dong Bang? Kami tidak melihat itu sebagai hambatan ya, tapi menjadi tantangan buat semuanya karena satu sama lain kami perhatikan justru saling menyemangati. Saling menyemangati ya. Saling menyemangati, termasuk yang datang hari ini ke Jakarta. Ya, satu bilang mau berangkat ke Jakarta, yang lain pada ikut. Pada ikut semua ya. Jadi bukan saya ngelihat sih nggak ada tantangannya. Ya, karena mereka ternyata happy aja sampai di sini. Gitu ya, alhamdulillah ya. Padahal belum gajian ya Bu ya. Gajiannya besok tanggal 1. Iya. Bapak Ibu, tadi sudah banyak hal disampaikan oleh para pemateri. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Oh, silakan. Iya, Bapak maju aja Pak. Monggo. Ya. Belah sana Pak, bisa. Sebutkan nama, asal dari mana Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhailani dari Grobogan Pak. Dari Grobogan, Jawa Tengah? Ya betul. Sinten Pak namanya Pak? Muhailani. Muhailani. Yang sering dipanggil ibu itu oleh ibu-ibu. Iya. Karena namanya Lani. Iya. Saya sedikit malu Bu Pak. Karena terdorong, maksudnya termasalahkan oleh mendorong teman-teman untuk mau dan mampu menulis. Iya. Mohon maaf, kebetulan saya saat ini walaupun saya bukan berbackground guru agama, tapi ditunjuk oleh dinas menjadi pembina MGMP agama. Oh, MGMP PAI. Agama. Ya, bukan PAI saja Pak, semua agama. Kebetulan semua agama. saya yang jadi pembinanya. Oh, iya, saya okay. pengen sekali mendorong teman-teman untuk mau dan mampu menulis. Bahkan sudah saya iming-iming, saya yang bukan guru agama, saya sudah menulis
Salah satunya yang diterbitkan oleh Media Guru, ngaji torekoh di usia muda. Itu tulisan saya. Itu kan saya iming-imingkan kepada teman-teman guru agama. Wah. Tapi ya belum banyak mengatrol semangat guru-guru itu. Iya, Saya iya. mohon informasi arahan dari Bu Widya Istiwara tadi. Bu Uniang Agus Rida. Ya, tadi Ya. barangkali bisa kami manfaatkan untuk daerah kami. Cara Terutama memotivasi Ya, guru-guru agar mau ikut pelatihan. Ya, Dan menulis. dan mampu menulis. Kalau mungkin melatih, mungkin saya bisa menularkan apa yang saya terima dari Pak Ihsan, dari Pak Eko untuk teman-teman. Tapi teman-teman, saya seolah-olah masih menarik kaki gajah itu, Pak, enggak jalan-jalan gitu. Ya, Berat masih begitu. ya. Tadi padahal nilai-nilai keikhlasan sudah banyak saya tanamkan kepada mereka. Kan mereka kan guru agama. Iya, Tapi iya, sulitnya bukan main. Astagfirullah. Iya, iya, Terima betul, kasih. betul. Terima kasih. Semoga bisa menginspirasi terhadap tugas saya di Grobogan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Moelani. Ya. Menarik sekali. Persis dengan apa yang disampaikan oleh Bu Anitra dan Uni Agus Rida. Jadi ternyata masalahnya ada di kita gitu loh. Di guru-guru. Nah, gimana ini membangkitkan semangatnya? Saya pernah mengisi sebuah pelatihan Bapak Ibu. Tidak saya sebutkan tempatnya ya. Waktu itu dibiayai penuh sama Dignas. Dibiayai penuh. Karena dibiayai penuh dan panggilan, itu semangatnya nggak ada Pak. Semangatnya nggak ada, aneh kan? Gitu, malah aneh. Tapi ketika yang bayar-bayar itu malah tinggi semangatnya. Mungkin karena bayar mahal ya, kalau nggak jadi rugi gitu. Sementara yang dibayari ini loh lemes-lemes ini. Tapi tidak semua begitu. Ada juga yang dibiayai jadi 100%. Nah ini saya barusan pulang dari Berau, Dignas Kabupaten Berau, Kalimantan Timur mengundang kami Media Guru 4 hari pelatihan. Bayangkan Bapak Ibu, MWC 3 hari, ini 4 hari pelatihan. Pagi sore, pagi sore, pagi sore. Saya dan Mas Yasin yang berangkat, alhamdulillah semangatnya tinggi-tinggi. Nah, bahkan sudah ada beberapa naskah ini yang sudah siap untuk diterbitkan. Jadi memang agak sulit menghadapi guru-guru ini. Tipologinya ini susah ditebak gitu. Ya. Baik, Uniang dulu bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Ustadz kita dari Grobogan ini. Gimana membangkitkan semangat ini Uniang untuk guru-guru ini? Ya silakan Uniang. Terima kasih Pak, karena ini persoalan kita ya Pak ya di madrasah, tidak hanya guru agama Islam tapi guru secara umum, karena terkait dengan sebuah organisasi ada namanya MGMP dan ada namanya KKG. Kalau dalam forum MGMP ini adalah wadahnya guru untuk berkarya sebetulnya, untuk meningkatkan kompetensi mereka melalui kegiatan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini karena kita bekerja di Balai Diklat, kita menyampaikan informasi ini ternyata tidak mangkus Pak, tidak tepat sasaran karena mereka butuh bukti fisik yang otentik. Nah, caranya begini, kalau kami di Sumbar Pak ya, mengapa KPPL ini besar? Karena kami menyentuh hati teman-teman ini, kita kaitkan dengan profesi mereka. Seorang guru harus memiliki profesi yang hebat, profesi yang luar biasa dan bertanggung jawab terhadap profesinya. Salah satu contohnya adalah keteladanan. Gerakan literasi madrasah itu tidak akan bisa berkembang jika gurunya tidak bisa menjadi teladan. Bukti gurunya menjadi teladan harus berkarya. Harus berkarya. Ini karyaku, mana karya anak didikku. Melalui momen-momen seperti ini kita sampaikan kepada guru kita. Kemudian yang kedua, guru berkarya itu akan ada poin dan koin. Koin artinya setiap event-event kegiatan, buku-buku teman ini kita jual Pak. Itu Dibantu kita lakukan. menjualkan agar dapat koin. Agar dapat koin. Di samping koin, guru ini butuh poin. Butuh poin. Poin untuk kenaikan angka kredit. Kemudian ini kadang-kadang ada yang iseng mengatakan, oh itu bukunya tidak ada angka kreditnya, itu kan buku ece-ece. Saya katakan, siapa mengatakan itu ece-ece? Selagi Anda berkarya itu akan menjadi nilai dengan catatan.
ikuti aturannya. Kalau Anda membuat puisi, jangan kurang Ya, di dalam buku 40. tersebut 40 kumpulan 40 puisi. judul. Kalau Anda berkarya, jangan kurang halaman buku Anda itu minimal 50 halaman. Ya. Dan itu 4 angka kreditnya. Kita jual itu terus Pak. Alhamdulillah. Sekarang guru-guru yang golongan 3A, 3B, 3C. Dan insya Allah di Sumatera Barat itu terbanyak 4B-nya Pak. Kita berikan aplaus untuk guru-guru Sumatera Barat. Ya. Karena melalui buku ini, karena 1 buku 4 nilainya. Kemudian dari buku karya mereka ini kita bantu untuk menerbitkan ke jurnal. Kalau ini sebuah diterbitkan penelitian. ke jurnal juga. Iya, kalau ini sebuah penelitian. Kemudian hasil PTK mereka kita bantu juga untuk menjadikan buku. Dan ini memang ini tugas yang cukup berat Pak. Tapi menurut kami karena keikhlasan tadi insya Allah, Allah selalu beri kemudahan. Betul. Dan alhamdulillah kawan-kawan yang mengusulkan bahan dengan membawa buku-buku, kemudian sertifikat yang dikeluarkan oleh media guru, insya Allah itu bisa dihargai. Itu Dan salah kalau satunya. menurut saya bisa kita Coba. sederhanakan jadi Nanti 2 kita kata berbagi. ini, Unyang. Ya. Selain ikhlas ada 2 kata lagi. Melayani dan memberikan keteladanan. Ya. Riayah dan uswah. Ya. Kalau bahasa Arabnya. Ya, betul ya, Ustadz ya. Nah, ada riayah, ada pelayanan, ada service, excellent service. Dilayani PTK, jadi maunya gimana dilayani gitu kan. Terus ada keteladanan, ada uswah. Bapak Ibu, izinkan saya untuk meminta seseorang untuk berdiri di tempat ini kepada Bundo. Bundo Yasmi, Bundo Rini. Bundo Rini aja. Bundo Rini ya. Pada Bundo Rini untuk berdiri. Bundo Rini, tepuk tangan Bapak Ibu. Beliau ini istri dari Pak Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat. Ya. Silakan. Enggak betul. Beliau ini peserta pelatihan media guru Rating Camp di Sumatera Barat. Ikut 3 hari 2 malam, mengikuti pelatihan waktu itu bersama saya dan Pak Ihsan. Dan yang luar biasanya, tidak mau diistimewakan sama sekali. Berkumpul sama peserta, tidur sama peserta, makan sama peserta. Padahal istri pejabat nomor 1 di Kemenak Sumbar ini Bapak Ibu. Dan yang luar biasa, beliau ini tidak pernah bisa menulis sebelumnya, betul Bundo ya? Kemudian akhirnya jadi 1 buku dan sekarang sedang menulis buku kedua. Semakin membuat Pak Kanwil jatuh cinta katanya Bu. Wah. Nah ini loh, keteladanan yang tadi saya katakan di Sumatera Barat ini. Sehingga akhirnya yang bawah itu terpacu. Dan Bundo juga guru Bundo ya. Di mana Bundo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Febri. Sebenarnya sangat bangga sekali dan rasa haru rasanya tampil hari ini Mas Febri. Saya adalah guru MTSN 6 Kota Padang, Sumatera Barat. 6 Kota Padang. Guru madrasah. Baru 1 bulan itu dipercaya sebagai pengawas madrasah di Kota Padang. Terima kasih Bundo, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bundo ini. Baik, kalau di IPPSU gimana nih? Bang Rusli. Ya, Mas Untuk Febri. menjawab pertanyaan beliau itu tadi. Ya, Menyemangati guru-guru ini. Biar guru-guru bersemangat ikut menulis. Ya dari Ya, Pak Roni dari Grobogan ya. Grobogan. Mungkin beda dengan teman-teman dari IGPPL dan KPPL yang umumnya adalah guru, Pak. Ya. Kalau di IPPSU kita guru plus, Pak. Guru plus ya? Ya, guru plus. Plus apa ini? Ya, di PPSU kita karena memang menyebutnya Ikatan Pendidik Penulis, ya, pendidik dalam makna yang seluas-luasnya, sehingga di PPSU cukup beragam yang menjadi anggotanya. Termasuk di sini ada juga yang akhirnya dapat izin luar biasa, visa dari keluarganya karena menjadi guru tulen. Ada guru luar biasa dari PPSU yang ikut.
guru untuk keluarganya, ibu rumah tangga. Oh, Boleh berdiri? luar biasa. Iya. Beliau guru tulen, ya, guru tulen untuk keluarganya. Ya, Gitu jadi ya? di IPPSU tidak hanya guru. Jadi bermacam-macam, termasuk ada guru besar juga ikut menjadi anggota IPPSU, beberapa dosen, ya, ada yang wirausaha juga ikut di dalam keanggotaan IPPSU. PPSU. Tapi gini Pak Roni, ya, yang semangat yang kami bangun di IPPSU adalah menunjukkan karya nyata. Tidak pernah ada upaya untuk mengintervensi teman-teman untuk ikut pelatihan baik media guru ataupun kegiatan-kegiatan lain. Artinya intervensi gimana Bang? Ya berusaha mendekatin kepala sekolah, kepala dinas. Nggak gitu ya? Ya sejauh ini kebetulan kami tidak berupaya, mohon maaf ya, bukan maksudnya mau menafikan ya atau menghindar, tidak pernah berupaya mendekatin pejabat struktural di pemerintahan sampai sejauh ini. Alhamdulillah termasuk hari ini, saya nggak tahu masih ada Pak Timbas atau enggak, termasuk ya akhirnya mereka yang melihat ya upaya ikhlas ini, mereka yang mendampingi. Ya, Termasuk berarti kemarin juga di kegiatan di Labuhan Batu, salah satu kabupaten kota di Sumatera Utara, Iya. bupati dan kepala dinasnya yang akhirnya memfasilitasi. Memfasilitasi. Artinya tidak kita minta, tapi mereka yang Memfasilitasi. termasuk kehadiran yang tadi ya wakil wali kota, bukan kita minta, IPPSU tidak minta supaya ada intervensi menghadirkan guru. Tapi kita ingin menunjukkan aja ini sudah ada karya-karya sebelumnya yang dihasilkan, ya bahwa pelatihan sagu-sabu dan segala produk yang dibersamai oleh media guru ada bukti nyatanya, ada contoh konkretnya. Iya. Ya, jadi ini yang selama ini yang menjadi jargon kami, Pak, Mas Febri. Jadi mudah-mudahan upaya ini ya bisa berkelanjutan. Intinya tidak ingin ini menjadi sebuah proses instan, ya kita bisa sama-sama menunjukkan, bisa sama-sama mendukung. Ya sama seperti kemarin Mas Febri saya ceritain salah satu kabupaten, maaf kota ya, kota di Sumatera Utara yang tadinya justru penyelenggaraannya luar biasa terjadi crash, ya saya sebut crash dengan pemerintah daerah setempat. Tapi kami pikir ini sebuah penyemangat, bukan hambatan, tapi menjadi tantangan. Yang akhirnya teman-teman yang tadinya sempat crash dengan pihak pemerintah, justru beberapa hari yang lalu mendapat penghargaan. Ya, aplaus untuk teman-teman dari tebing tinggi yang luar biasa dedikasinya. Ya, akhirnya menunjukkan karya nyatanya, menunjukkan bukti nyatanya bahwa mereka berbuat dengan ikhlas. Ya, tidak mengharap pamrih apapun. Ya, akhirnya kemarin ya 2-3 hari yang lalu sebelum berangkat diundang oleh wali kota dan kepala dinasnya yang tadinya luar biasa getolnya untuk menerima penghargaan. Kadang kan begini Bang, mereka mungkin belum tercerahkan, belum terbuka pikirannya, belum melihat hasilnya. Sehingga masih apa ini kan gitu ya. Iya, apa ini sagu-sabu ya? Ini produk apa ini dari Mas Ihsan ya, dari media guru gitu kan? Kita sudah bicara produk nyata, bukti nyata, insya Allah mereka pasti mendukung Bapak Ibu. Ya, salah satunya saya tambahin Mas Febri, salah satunya produk kemarin kebetulan yang tadi tampil mendapat anugerah, ya sebelum beliau jadi wakil wali kota, istri beliau itu pernah menjadi peserta sagu-sabu. Sebelum, peserta. Ya. Ternyata bergulir bersama kegiatan IPPSU, waktu itu IPPSU belum ada, ya bergulir ternyata terdengar gitu. Tanpa kita mendekatin, Pak Roni, tanpa kita mendekatin tapi terdengar oleh beliau, akhirnya tersemangatilah teman-teman yang ada di kota Binjai untuk menyelenggarakan kelas sagu-sabu seperti yang pernah diikutin oleh istri beliau. Yang terpenting berarti kita terus bergerak Pak. Iya. Terus melakukan pelatihan dari kecil. Al-katsir minal qalil Pak. Kan begitu ya. Banyak itu dari kecil dulu. Nggak bisa langsung banyak, betul Pak ya? Pelan-pelan akhirnya membesar seperti sekarang ini. Media guru juga. DKI Jakarta tahun lalu berapa yang datang? Sekarang wah banyak sekali. Gitu. Yang penting semangat Bapak tetap ikhlas, bismillah. Begitu Pak ya? Oke. Uni Yuli, saya sampai jam berapa ini Uni? Sampai jam berapa saya? Cukup. Oke, sebelum mengakhiri
singkat saja dari Bu Anitra, ke depan apa rencana IGPPL? Singkat saja. Ya, ke depan apa rencana dan impian-impian IGPPL? Masih ada beberapa program yang belum kami capai, 3 program. Oh, 3 program. 3 program Luar tahun biasa. ini yang belum kita capai. Yang pertama adalah tetap mengejar perkembangan cabang-cabang di daerah. Mendirikan cabang-cabang di daerah. Sekarang sudah berapa, Bu? Sekarang sudah ada 6 cabang. 6 cabang, 6 Iya. kabupaten berarti 6 ya. kabupaten. Luar biasa Bapak Ibu. Yang semuanya kita ikrarkan ketika kegiatan writing camp Writing atau camp. kelas menulis, Kelas menulis. itu. Yang kedua, kita selalu mendorong daerah untuk selalu punya stakeholder. Nah, salah satu yang kita berhasil itu dari 50 kota dan kabupaten tanah datar. Kabupaten 50 kota. Stakeholder dan tanah kami datar. ke depan dengan Balai Bahasa Sumatera Barat adalah pelatihan apapun yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa melibatkan komunitas kita. IGPPL, luar Iya, IGPPL. biasa Dan ya. itu berlangsung untuk 2 kabupaten ini. Iya. Yang ketiga kita masih kejar Pak Sasi Sabu yang Oh, belum Sasi begitu Sabu. punya progres Belum maksimal besar. ya. Oke. Kelas editor kita masih akan 1 lagi adakan karena itu bekal bagi para guru penulis memiliki ilmu swasunting. Ya. Itulah program kita yang ke Luar depan biasa. yang belum kita Tepuk capai. tangan buat IGPPL Bapak Ibu. Oke, sekarang KPPL Uniang, terima kasih Bu Anitra. Makasih. Apa ini rencana ke depan? Rencana ke depan ini kami luar biasa nih Pak, rencananya ke depan banyak. Yang pertama Bapak Ibu, setiap kabupaten kota wajib mengadakan sagu sabu. Setiap kabupaten kota wajib melakukan Sagu, satu guru satu satu buku. buku. Ada berapa kabupaten kota? 19 kabupaten kota. 19 kabupaten, berarti 1 tahun bisa 2 kali. Iya tuh itu kegiatan, makanya ya. kemarin kami bicarakan dengan Pak Kanwil mungkin kan nih Pak. Karena antrian, sekarang sudah ada 3 kabupaten yang antri. 3 kabupaten antri mau melakukan pelatihan Bapak Ibu. Luar biasa ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Untuk Masya Allah. kabupaten pertama Kabupaten Sawalunto, Kabupaten Sawalunto, kemudian Pasaman itu ada 2. Pasaman Timur ya? Pasaman Timur, Ah. kemudian Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Itu minta semuanya bulan Januari. Iya. Oh, bulan Januari Januari semua. semua itu. Kemudian ada lagi yang 5 sudah mendaftar, tapi kami lihat dulu situasinya Iya. di lapangan. Mengapa? Karena KPPL adalah organisasi independen dan ini adalah tugas tambahan dari guru. Iya. Jangan sampai terganggu tugas utamanya. Betul, Itu jangan yang sampai kami terganggu tugas utamanya. Iya, Betul. kami menginginkan jangan tugas utama terabaikan karena program Iya. ini. Karena program ini harus didukung oleh tugas utama, kan Oke. begitu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu semua, ada namanya siswa satu buku. Sama ya, sasi sabu. Iya, sasi itu sabu. untuk tahun depan itu 4 angkatan yang akan dilaksanakan. Targetnya 4 angkatan, Hanya 1 siswa 1 buku. Iya, khusus untuk siswa MA. Oh, untuk siswa Kita MA, kata Pak, Madrasah Aliyah. iya. Luar Untuk biasa. siswa MA, kemudian program tahun 2020 melalui arahan dari Pak Kanwil ini insya Allah akan masuk ke dalam program sekolah dan melalui dana BOS, kemudian program Kemenak dan program Kanwil, insya Allah. Masya Allah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Sumatera Barat Bapak Ibu. Khususnya Kemenak Sumatera Barat. Iya. Kalau udah ketemu, ketemu. Ya, keliru saya ya. Enggak. Bukan ketemu ini. Kalau udah ketemu, udah deh, ser langsung, Masya Allah ya. Tapi kata kuncinya sekali lagi Pak Febri, Ya. kawan-kawan yang sudah alumni itu selalu kita komunikasi tidak boleh putus. Putus. Kemudian kata kuncinya itu adalah ikhlas. Ikhlas. Karena keikhlasan kawan-kawan bekerja ini yang membuat semangat kawan-kawan ini seperti ini. Betul. Sehingga kami dari KPPL itu datang ke sini 42 orang itu dengan semangat yang luar Berapa biasa. orang? 42 orang. 42 orang KPPL ya, Iya. Masya Allah. Oke. Oke. Terima kasih Uniang. Bang Rusli, IPS IPSU, ke depan mau ngapain nih rencananya? Mas Febri dan Bapak Ibu sekalian, IPPSU sepakat bukan sebagai event organizer, ya, Bukan sebagai IO ya? bukan sebagai EU penyelenggara pelatihan terus menerus, ya. Jadi kita kemarin juga concernnya ke depan karena beberapa pihak telah melirik kehadiran teman-teman yang produk dari media guru ini. Iya. Luar biasa berkontribusi untuk bangsa. Ya, kemarin sudah didesak justru kita untuk tahun anggaran 2020. Mudah-mudahan teman-teman yang di daerah lain juga akan sama. Didesak oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara
untuk membeli buku-buku karya media guru. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara Iya. siap membeli produk-produk guru, media guru Sumatera Utara, bayangkan Bapak Ibu. Bahkan Alhamdulillah. untuk disalurkan ke seluruh kabupaten kota, ada 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Disalurkan ke seluruh kabupaten kota. Iya, 33. jadi tinggal nunggu dari CEO Media Guru nih untuk mensupport katalognya. Karena kami IPPSU tidak bisa menerbitkan katalog karena bukan penerbit ya. Mungkin informasi juga buat teman-teman dari IPPSU. Iya. Jadi concern kita ke depan adalah menguatkan teman-teman yang ada ini sehingga bisa menjadi cermin dan teladan buat yang lain. Iya. Sehingga kalau kapanpun pelaksanaan kegiatan Media Guru ini akan jadi lebih mudah untuk terlaksana. Oke. Gitu. Alhamdulillah. Kami kira itu aja, Mas Kenapa? Febri, itu saja. Ya. Tadi juga sudah dapat informasi juga dari Pak Wakil Wali Kota, informasi dari Wali Kotanya. Ini juga menjadi salah satu daya dorong ya buat teman-teman yang lain nanti untuk juga beraktivitas gitu. Ya. Seperti selama ini di perpustakaan IPPSU itu teman-teman yang tergabung di dalamnya itu menjadi fasilitator kegiatan-kegiatan di perpustakaan. Oke. Bersama dengan pustakawan yang ada di perpustakaan provinsi. Menggandeng pihak lain ya Bang? Ya, termasuk nanti juga dengan perpustakaan yang ada di kabupaten kota. Kabupaten kota ya. Dan baru-baru ini juga Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca GPMB Sumatera Utara yang dipimpin oleh istri Ibu Gubernur. Iya, istri Ibu Gubernur. Juga sudah melirik IPPSU sebagai mitra Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Oke. Ini diharapkan nanti 2020 bisa bersinergi teman-teman semua yang ada di IPPSU untuk sama-sama kita untuk bersinergi karena supply dan demand-nya sudah ketemu nih gitu. Supply udah ketemu ya. Ya, sebagai pembisnis saya mengukurnya di situ tuh. Ya. Suppliernya adalah teman-teman para penulis di IPPSU, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca sebagai organisasi yang memang diatur oleh undang-undang perpustakaan, ya tentunya bisa bersinergi di dalam waktu dekat. Itu saja Mas. Terima kasih Bang. Oh silakan Uniang, sebentar saja, singkat saja Uniang. Perlu juga kami informasikan satu-satunya Kementerian Agama seluruh Indonesia yang memiliki pojok literasi. Alhamdulillah pojok literasi kami akan diresmikan nanti tanggal 10 Desember. Pojok literasi di Kanwil. Di Kanwil. Khusus tempatnya disediakan oleh Pak Kanwil dan ada ruang baca dan ada pojok literasi kita. Oke, itu informasi buat kawan-kawan untuk perkembang literasi di Sumatera Barat khususnya di Kementerian Agama. Terima kasih. Bapak Ibu semoga terinspirasi. Halo? Yang terinspirasi angkat tangannya katakan saya. Yang terinspirasi angkat tangannya katakan saya. Luar biasa, terinspirasi semuanya. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk 3 narasumber. Pendekatan boleh pakai apa saja, struktural atau mau pakai kultural juga boleh. Yang terpenting Bapak Ibu terus bergerak. Kemudian melayani sepenuh hati, memberi keteladanan dan yang paling pondasi awal adalah keikhlasan Bapak Ibu. Bismillah, keikhlasan, kita tebarkan literasi ini bersama Media Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kami dari Media Guru udah dibeli Pak ini sama ini sama Pemda. Oh gitu. Iya, iya. Ini dari mana Ibu? Dari Padang Panjang Pak. Oh, Padang Panjang. Coba silakan. Kami sampaikan juga ke Pak Ihsan, Bapak, kami sampaikan bahwasanya salah satu penulis dari Media Guru, beliau tergabung mulai dari rating camp 6 ya Teteh. Rating Camp 17 kelas editor, ini buku kumpulan buku Ida Herida ini sudah dibeli oleh Pemda Kota Padang Panjang. Beliau memang kita gabung ke Tanah Datar Pak karena komunitas ini masih sedikit, makanya kita akan mungkin dalam waktu dekat kita susul ke Padang Panjang. Sekolah luar biasa dan buku ini akan dibagikan juga ke sekolah-sekolah ya Bu Ida ya. Oke itu. Sudah 1000 eksemplar dicetak. Terima kasih Ibu. Nanti mungkin bisa disampaikan lagi di forum talkshow tentang membuat buku bestseller ya. Oke, kita juga kedatangan tamu ini nanti. Salah satu buku bestseller alumni kelas Padang juga ya. Terima kasih Bapak Ibu narasumber.
Jazakumullah hasanal jaza. Ya, Sudah Mas Febri? sudah. Ya, biasanya kalau talkshow gini narasumber dapat cenderamata. Jadi kali ini IPPSU yang memberikan cenderamata. Oh gitu ya. Ya, sama uni-uni juga ini. Ya. Buat pulpen IPPSU ya. Nah, nanti KPPL bisa bikin produk apa yang lain gitu ya. Sepeda motor mungkin. Hah? Merek IGPPL. Oh saya dapat juga. Ya Allah, padahal saya pengen horasnya itu ya. Maksudnya? Fungsi pulpennya? Oh iya. Fungsi pulpennya satu untuk menulis. Yang kedua? Bapak Ibu, ini adalah upaya-upaya IPPSU untuk menanamkan branding IPPSU. Dengan cara branding semakin kuat ditanam, semoga kita itu menjadi satu jiwa di dalam organisasi sehingga lebih solid, lebih mudah untuk melangkah ke depan. Oke. CEO juga ya. Kami persilakan Mbak Dauniang, Agus Rida, Bu Anitra untuk kembali ke tempat. Terima kasih undang ya, luar biasa. Mantap. Ya, sertifikatnya menyusul nanti. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya di talkshow yang pertama ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada MC.